Menurut saya juga kayaknya yang dikritisi anggota kabinet bayangan ini penting-penting semua. Karena memang mereka juga berbasis dengan data, tidak asal ngomong, ya, tidak asal ngomong gitu, Bang Ika. Ya, saya melihatnya begitu karena berbasis data, karena itu memang penting. Karena kalau kita ingin memberikan kritikan, kita harus sesuai. Katakan teman-teman ini yang selalu mengkritik soal anggaran kita yang bocor banyak apa segala macam. Presiden juga dalam pidatonya beberapa kali menyampaikan hal itu ya, soal kebocoran anggaran gitu. Tapi ada hal lain, karena untuk antisipasi kebocoran anggaran melakukan efisiensi, tapi di sisi lain banyak hal-hal yang baru, program prioritasnya yang membutuhkan anggaran sangat besar. Akhirnya di mana letak efisiensinya? Ya. Nah, kemudian itu yang jadi pertanyaan publik juga sebenarnya, karena ya secara ekonomi mungkin di atas kertas kita bagus. Kalau saya melihatnya di atas kertas oke, bagus. Tren pertumbuhan apa segala macam kita bagus. Tapi kalau kita melihat fakta yang di lapangan, kok kayaknya ada berbanding terbalik gitu ya. Dengan kondisi yang ada di lapangan, bahwa ternyata di bawah itu ternyata masih banyak masyarakat yang tidak mendapatkan ya kebutuhan pokok, sandang pangan yang benar-benar yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat dari Indonesia yang negaranya kaya dan besar ini gitu. Ini maksudnya data yang disampaikan oleh pemerintah dikritisi dengan data yang diberikan oleh kabinet bayangan itu tadi ya. Ya. Sebenarnya itu hal yang wajar sebenarnya dalam kalau saya melihatnya dalam wajar. politik gitu. Karena ada, ya prinsip negara demokrasi itu pasti berisik lah. Di mana negara demokrasi yang nggak berisik? Tapi ini kalau dilihat dari si kabinet bayangan ini, Mas Ikrim lihat ini sebagai ini nggak sebagai embrio oposisi politik gitu mungkin, atau hanya sekedar ya kumpulan komunitas yang memang peduli atas keresahan masyarakat? Mungkin bisa dibilang sebagai oposisi politik ya, ketika tidak ada lagi partai, tidak ada lagi kekuatan parlemen yang mampu mengimbangi narasi-narasi yang disampaikan oleh pemerintah, baik itu melalui kanal-kanal resmi maupun tadi ya lewat semacam buzzer ya. Jadi mungkin kita harapkan juga mereka mampu menandingi, tentunya berbasis data, apa yang memang disampaikan pemerintah, apakah memang sesuai dengan fakta atau hanya manis di mulut aja nih Mas. Ya betul. Jadi seperti tadi Bang Ike katakan bahwa kalau secara ketat di atas kertas mungkin pertumbuhan bagus, tetapi kita lihat kenyataannya mungkin ya kalangan menengah sekarang ya megap-megap gitu kan, kalangan menengah. Jadi itu yang memang mungkin harus juga diberikan masukan oleh teman-teman yang ada di kabinet bayangan ini, bagaimana seharusnya pemerintah mengelola anggaran gitu kan, supaya bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Menerima masukan dari situ ya. Betul. Kalau Om Riko lihat ini akan kedepannya dia akan berubah menjadi ya mungkin jadi kekuatan politik atau enggak? Ya kita harapkan sih enggak ya. Kalau misalkan begitu kan masyarakat yang sudah percaya kepada mereka kan kayaknya dimanfaatkan. Kok ujung-ujungnya ke situ ya kan, dukungan ke situ kan, kok ujung-ujungnya ada yang terafiliasi ke capres si A gitu ya, kan. Betul. Gitu. Gitu yang dikhawatirkan ya. Kita harapkan sih nggak gitu ya. Tetap aja sebagai corong dari keresahan publik, suarakan kenyataan yang ada dialami rakyat. Kalau untuk menjaga ke arah situ, tidak terafiliasi dengan politik, tidak ditunggangi oleh kepentingan manapun gitu, kira-kira bagaimana tuh cara mereka untuk menjaganya tuh? Ini kan 15 orang kan, lumayan banyak kan. Kalau aku ngelihatnya gini, di dalam proses seleksinya mereka, salah satu syarat tidak terafiliasi dengan partai politik atau orang-orang yang terlibat di dalam politik itu menjadi syarat mutlak. Menjadi syarat mutlak. Tapi saya sepakat dengan yang Bang Riko katakan, jangan sampai mereka itu memang saat ini tidak terafiliasi, tapi nanti ini kan
2026 ya. Masih 3 tahun lagi Deket itu untuk berperang. untuk Ini waktu aja di politik. kalangan istana saja tampaknya sudah mulai ada retak rambut nih. Jangan sampai begitu panas langsung retaknya pecahannya jadi pecah gitu ya. Ini yang kita berharap jangan gitu. Tapi di teman-teman kabinet bayangan juga jangan sampai terjadi, dan ini perlu kita awasi bersama-sama. Dan mungkin jangan pengawasnya, kalau sekarang kan kalau kita lihat di webnya kan cuma ada Prof. Zainal Arifin Mukhtar ya, Prof. Uceng, terus ada Bivitri. Mbak Eri, kemudian ada Mbak Bibip ya, Bivitri Susanti. Ya sebaiknya kalau mau ditambahkan tokoh-tokoh lain yang di luar punya kepentingan politik untuk ikut mengawasi mereka. Artinya mereka pun juga harus ada yang Pengawas ngawasi. juga harus independen ya. Betul, Nggak pengawasnya terafiliasi yang juga tidak ya. terafiliasi. Jadi mereka pun juga harus diawasi. Maksudnya kalau mereka ternyata salah langkah, jewer atau angkat, kembalikan ke atas rel supaya mereka on the track lagi gitu loh. Atau bisa jadi ada reshuffle juga di kabinet Ya, bisa jadi. Menarik. Iya. Ya. Jadi Jadi ada reshuffle. menuju 2029 memang jangan sampai gini Mas. Jangan sampai kabinet bayangan ini juga dimanfaatkan oleh orang-orang Nah, tersebut sebagai batu loncatan nih untuk bergaining position dengan Iya. terhadap pemerintah. Ya, memang dalam politik tidak ada yang tidak mungkin ya, maksudnya Iya. segala sesuatu. Ya, bisa saja. begitu Kawan ada bisa tawaran, men- ada Iya. tawaran Iya. apa gitu Iya, ya ada tergiur kan. Ada Ya, tawaran. Lawan bisa wajar. menjadi kawan, kawan bisa menjadi Ada tawaran masuk kabinet yang sesungguhnya, wah boleh juga gitu kan. Boleh Akhirnya- juga nih. Nah, gitu kan. Jangan sampai seperti itu juga, walaupun ya Ini sah-sah yang harus saja. dijaga ya oleh orang-orang itu ya, 15 orang itu. Jangan juga jadi ajang nyari kerjaan ya gitu ya. Ini memang kritik membangun juga ya buat kabinet bayangan. Betul, betul. Yang mudah-mudahan mereka benar-benar solid dalam menjaga integritas mereka ya, tidak terpengaruh sama sekali oleh kepentingan-kepentingan politik ke depan. Sama terbuka, sama transparansi. Karena Oh, mereka kan transparansi itu penting. kalau Ya. di webnya sih itu dalam di webnya kabinetbayangan.id, mereka kan menghimpun dana dari masyarakat, crowdfunding. Crowdfunding Crowdfunding untuk mengumpulkan dana operasional mereka. Karena kan pasti riset pun pasti butuh dana, kan gitu. Nah, mereka ya itu transparansinya juga harus ditunjukkan dari situ. Ya. Yang Ya, jangan sampai ada ikutan londo ireng juga Iya. di situ atau antek-antek asing gitu ya. Oke. Buat closing nih teman, Mbak Ike, Mas Zikri, mungkin Mas Riko juga punya harapan terhadap si kabinet bayangan ini apa sih? Harapannya pemerintah jangan apatis terhadap tidak anti terhadap kabinet bayangan ini. Kalau perlu dimanfaatkan aja data-data kritikannya dari kabinet kabinet bayangan ini untuk membuat kebijakan yang lebih pro rakyat. Oke. Mas Zikri, silakan. Ya kita harapkan tentu teman-teman yang ada di kabinet bayang ini terus menyerap aspirasi suara hati rakyat untuk mereka teliti kemudian dengan data-data yang mereka miliki juga, dan ke depan tentu ya apa yang dihasilkan oleh rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan oleh kabinet bayangan ini tentu juga harus disampaikan ke pemerintah, karena memang tujuannya kan seperti itu ya, artinya sebagai sparring partner terhadap kabinet merah putih, dan tentunya juga kabinet merah putih yang dipimpin Pak Prabowo juga tidak boleh alergi dengan apa rekomendasi atau masukan atau saran yang disampaikan oleh kabinet bayangan ini. Oke. Kalau aku sih mereka melihatnya mereka dari orang NGO kebanyakan ya, dari civil society ya kebanyakan mereka teman kawan-kawan ini ya, paling utama sih transparansi. Katakanlah kalau mereka ingin membuat berharap akan menerbitkan APBN tandingan. Nah, APBN tandingan ini juga harus sama realitasnya berdasarkan data-data yang ada, evidence base, itu yang paling penting sih. Jadi bukan hanya sekedar ngarang-ngarang yang bersumber datanya dari luar negeri atau mungkin karena ini bicara soal alokasi APBN kemudian ngambilnya dari World Bank atau informasi di luar, tapi tetap harus memiliki data yang sama. Sehingga untuk itu teman-teman di kabinet bayangan ini ya perbanyaklah jejaringnya di whistleblower internal di kementerian supaya mereka tahu dapurnya. Kan bisa dimanfaatkan. Ada mungkin orang ASN yang geram sebenarnya dengan kebijakan atau anggaran yang mereka harus kelola, ada pengeluaran yang tidak terduga, tapi
kalau bersuara takut malah dimutasi ke timur Ya. gitu, daerah pelosok gitu. Akhirnya kan nggak berani. Ya sampaikan ke lewat kawan-kawan ini, dan kawan-kawan ini juga bisa bekerja seperti kita, seperti jurnalis. Ada data narasumber yang harus dirahasiakan, ya rahasiakan gitu. Selama bisa mempertahankan argumentasi dan data-data yang benar. Ya, oke. Memang demokrasi bagaimanapun juga, mengutip tadi kata Bang Ika, demokrasi memang akan selalu berisik ya. Akan selalu Akan selalu berisik. Bagaimana yang berkuasa dan yang mengawasi kekuasaan itu pasti akan selalu menimbulkan kebisingan, dan itu adalah hal yang wajar dalam sebuah demokrasi. Ya. Dan kita cukupkan dulu Sindoskop pada kali ini. Kita ketemu lagi di Sindoskop berikutnya.